Udah salah terus tiap minggu. Oke. Judul kita hari ini adalah hanyut. Bukan hayu, tapi hanyut. Ya. Oke. Saya sebenarnya bingung udah nyari judul, tapi saya harap ini judul yang pas buat khotbah saya hari ini. Oke. Kita langsung aja. Amsal 10 ayat 30. Saya mulai dari Amsal 10 ayat 30. Sudah? Baru 2 orang. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Saya ulangi. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ini adalah ayat pembukaan kita hari ini. Yalah, ini ayat pertama, Bapak. Dikatakan orang benar tidak terombang-ambing. Orang yang benar tidak tergoncangkan. Orang benar, dan kata lainnya adalah tidak tergoyahkan. Tetapi dikatakan orang yang tidak benar, ayat ini juga sebutkan, orang yang tidak tinggal di dalam kebenaran, mereka bahkan tidak mendiami negeri yang mereka miliki. Terombang-ambing dalam bahasa Ibraninya adalah mod. Tulisannya mote. Yang dapat diartikan juga tergoyahkan atau terpleset, ya, atau bergerak, sesuatu yang berubah tempatnya. Dan sekali lagi ayat ini dikatakan bahwa orang yang benar dia tidak terombang-ambing, atau orang yang benar dia tidak goyah. Dapat juga berarti bahwa orang benar tidak akan terpleset. Orang yang benar tidak akan bergerak. Tapi di ayat ini juga disebutkan ada negeri atau tanah. Adalah menggambarkan sesuatu yang penting di dalam konteks umat Tuhan pada waktu itu, adalah sesuatu tanah, area, negeri adalah penting bagi umat Israel, umat Tuhan. Karena tanah mereka adalah apa yang Tuhan karuniakan agar mereka dapat hidup merdeka, dapat hidup bebas. Negeri dan tanah adalah bagian dari mana Tuhan mengkaruniakan kepada mereka sehingga mereka bisa melahirkan generasi di dalam kemerdekaan. Tetapi ternyata mereka tidak bisa bertahan di tanah atau negeri hanya karena mereka telah dikaruniai Tuhan. Kualitas kebenaran yang ada di dalam mereka, kualitas kehidupan mereka yang menentukan apakah mereka dapat mendiami tanah dan negeri yang Tuhan karuniakan atau tidak. Kebenaran adalah kuncinya di sini. Katakan kebenaran. Perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar adalah kebenaran itu ada di dalam mereka atau tidak. Bukan tentang orang itu tahu apa yang benar atau tidak, tetapi apakah kebenaran itu di dalam orang itu atau tidak. Orang benar di sini dari bahasa aslinya juga dapat diartikan sebagai orang yang penuh dengan hukum, atau orang yang mengikuti dan hidup di dalam hukum itu. Konteks hukum di sini adalah hukum Tuhan sendiri. Orang yang penuh dengan hukum Tuhan, orang yang hidup mengikuti hukum Tuhan, mereka tidak akan tergoyahkan lagi. Maksud ayat ini.
Mereka akan kuat dan tinggal tetap di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Tanah atau negeri juga menggambarkan tentang bagi kita adalah hidup atau sisi hidup kita yang sudah kita menangkan. Bagaimana orang Israel mendapatkan tanahnya? Mereka berperang dan mereka mendapatkan tanah itu, mendapatkan dan mendiami di dalam kemerdekaan. Dan bagi kita, tanah dan negeri ini menggambarkan tentang sisi hidup kita yang sudah kita menangkan, yang sudah kita menang daripada daerah-daerah di hidup kita yang tadinya dikuasai oleh kejahatan telah dimenangkan dan dikuasai oleh terang. Tetapi untuk terus memegang kendali akan daerah itu, kualitas kebenaran kita adalah kuncinya. Untuk terus menguasai sisi hidup kita yang sudah kita menangkan, kita perlu menjadi orang yang benar. Ayat ini katakan orang yang tidak benar tidak akan mendiami negeri. Orang yang tidak hidup benar, mereka akan kehilangan negeri mereka. Walaupun negeri itu sudah dikasih ke mereka. Mereka akan kehilangan area-area yang tadinya mereka sudah menangkan. Inilah gambaran dari kehidupan kekristenan yang terus berjalan menuju kepada penurunan. Karena mereka mulai kehilangan area-area yang tadinya sudah dimenangkan. Mereka mulai kembali lagi dikuasai oleh kejahatan masa lalu mereka. Tanpa hidup menjadi orang benar, tidak satu pun kita dapat bertahan atau mempertahankan tanah itu. Kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah tergoyahkan. Pernah mengalami hal ini? Kamu rasa kamu udah menang. Tapi begitu kamu kendorkan kebenaranmu sedikit, kamu kehilangan itu lagi. Kamu harus berjuang untuk mendapatkan area itu lagi. Karena kebenaran adalah kunci untuk kamu bertahan dan mempertahankan area itu. Tapi apabila kamu tetap di dalam kebenaran Tuhan, menjadi manusia yang penuh dengan hukum Tuhan, Tuhan akan membiarkanmu berdiam di tanah itu. Tuhan akan membiarkan engkau berkuasa di tanah dan negeri itu. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Karena ini dasar dari semuanya hari ini. Matius yang bukan Lukas. Matius 13 ayat 20 sampai 21. Taruh di pikiran kita adalah tentang orang yang benar tadi. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Matius 13 ayat 20 sampai 21. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, yeah. Senang. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya. Perumpamaan tentang penabur ini salah satu perumpamaan yang juga terkenal. Tapi sampai hari ini saya selalu melihat hal yang baru dari perumpamaan ini. Ingat ada berapa tipe tanah di sini? Ada 4 tipe tanah, ya 4. Ada 4 tipe tanah yang menerima benih yang ditabur oleh penabur itu. Dalam keseluruhan cerita ini, 4 tipe ini menentukan apakah yang terjadi dengan benih itu. Ya kan? Kita semua tahu cerita ini. Dikatakan di ayat 19 bahwa benih ini adalah firman kerajaan surga.
Dan benih itu ditabur dan disebarkan kepada semua orang. Kualitas benih yang sama diterima dan didengar oleh semua orang. Tetapi benih itu bisa memberikan dampak yang berbeda kepada orang yang menerima, tergantung kondisi hidup mereka. Kali ini saya tidak membahas satu persatu arti dari tanah-tanah ini. Tetapi tanah yang kedua yang menarik perhatian saya kali ini. Dikatakan di sini bahwa tanah yang berbatu, katakan batu. Kamu batu. Ini adalah gambaran mereka yang menerima firman Tuhan dengan gembira. Saya senang lihat kalau khotbah di sini, wow, ceria banget muka-mukanya, ya kan? Walaupun ditampar-tampar tetap firman tetap ceria aja, gembira gitu. Dalam terjemahan lain juga dikatakan bahwa mereka ini menerima firman Tuhan dengan sukacita, menerima dengan kegirangan, senang gitu loh menerima firman Tuhan. Berarti ini orang-orang yang suka tentang firman Tuhan. Orang-orang yang suka mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan apakah ada banyak yang di sini senang sama firman Tuhan? Oh, enggak banyak. Amen. Ya. Karena enggak mau ayat 21-nya kan. Tetapi di ayat 21 dikatakan begitu ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu murtad. Senang banget sama firman Tuhan. Tapi begitu ada kesulitan, murtad. Ya. Sangat miris sekali keadaan ini. Kenapa? Karena mereka begitu sukacita untuk menerima dan mendapatkan firman itu, tetapi tidak bertahan di dalam firman itu ketika ada yang sulit, atau keadaannya sulit, atau ada kesengsaraan di dalam hidup. Untuk tinggal di dalam firman itu memang mudah kalau hidup baik-baik aja. Setuju? Kekuatan kita akan terus, kekuatan kita untuk terus di dalam firman Tuhan itu benar-benar teruji sebenarnya waktu kesulitan itu ada. Semua orang dapat berseru mengatakan aku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak semua mampu bertahan untuk percaya kepada Tuhan di waktu kesulitan mereka. Kita lebih sering mengandalkan apa yang kita mampu lakukan, begitu hal yang lebih sulit dari biasanya terjadi. Kekuatan diri sendiri atau kemampuan diri sendiri ini selalu menjadi pilihan pertama di waktu kesulitan di pikiran kita. Firman yang diterima dengan sukacita itu bahkan tidak ada di pikiran kita pada waktu kesulitan datang. Kalau engkau mengalaminya, dengar baik-baik hal ini. Mereka sangat tergantung dengan situasi yang dialami. Apakah mereka percaya sama Tuhan dan percaya sama firman-Nya atau enggak? Jadi kepercayaan mereka akan firman Tuhan itu tergantung sama situasi yang dialami. Firman yang sudah pernah didengar, firman yang sudah pernah didengar tidak ada lagi di tanah itu. Bahkan dikatakan di sini firman itu belum sempat berakar, sudah hilang. Belum sempat memberi pertumbuhan, kesulitan langsung menghilangkan firman Tuhan itu. Bahkan saat kesulitan ada, situasi tidak baik, situasi yang penuh dengan tantangan, firman Tuhan yang diterima tadi tidak dihiraukan sama sekali. Yakobus juga berbicara sedikit tentang hal ini. Mari kita ke Yakobus. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 22 sampai 23.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tetapi jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang tidak mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Firman Tuhan itu menarik. Karena firman yang kita dengar itu mampu menjadikan kita manusia yang berbeda. Karena memang benar bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Surabaya yang percaya hal itu. Satu aja berarti. Amen. Berkuasa merubah dan membentuk diri kita. Firman itu selayaknya benih yang apabila ditanam akan bertumbuh dan menjadikan tanah kita ini adalah tanah yang ditumbuhi oleh tumbuhan firman itu. Kalau benih firman itu adalah benih kerajaan surga, hidup kita, dari hidup kita ini akan bertumbuh tumbuhan kerajaan surga itu. Tetapi hal ini tidak akan terjadi saat seseorang tidak membiarkan firman itu bertumbuh sama sekali. Saya percaya kita semua mengingini kerajaan Tuhan. Saya percaya kita semua mengingini kerajaan Tuhan di tempat ini. Kita semua merindukan kalau kerajaan Tuhan bisa bertumbuh di dalam diri kita. Melalui diri kita. Atau juga kerajaan Tuhan bisa terlihat dari hidup kita. Saya percaya itu. Dan firman Tuhan hari ini berisikan pesan di mana kita akan belajar untuk benih firman itu lebih produktif di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan hari ini akan membantu kita untuk memaksimalkan benih yang sudah diberikan kepada kita. Masalah yang klasik tetapi sering terjadi dalam kehidupan kekristenan adalah sulitnya melakukan firman. Setuju? Padahal ini adalah inti dari kehidupan kekristenan itu, yaitu melakukan firman. Bahkan kita singgung sedikit di hari Kamis lalu bahwa Tuhan sendiri memerintah para muridnya untuk menjadikan murid supaya mereka juga taat. Inti dari kekristenan hal ini. Kegagalan kita untuk melakukan firman membuat benih yang Tuhan beri itu tidak produktif. Benih kerajaan surga yang sudah disebarkan tidak bertumbuh apa-apa. Seperti halnya di Matius tadi, saat sulit datang, kita lupa akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hilang dari hidup kita. Waktu tantangan datang, firman Tuhan tidak bahkan terlihat di dalam perilaku kita. Firman itu diberikan dan kita menerima. Kita bersuka cita karena mengetahui janji Tuhan mungkin, atau harapan Tuhan mungkin. Dan bahkan kita kadang menerima firman dengan sukacita karena kita bisa melihat kondisi kita yang sesungguhnya. Dan kita bersuka cita karena itu. Yakobus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Yakobus mencoba untuk menguatkan orang percaya bahwa firman Tuhan itu diberikan bukan untuk dilupakan. Firman Tuhan disampaikan untuk dihidupi. Amen. Untuk dikonsumsi menjadi dirinya. Menariknya di masa sulit, yang adalah masa yang seharusnya menjadi masa yang paling produktif bagi firman Tuhan, malahan menjadi masa di mana kita melupakan firman Tuhan. Catatannya adalah kesulitan, penindasan, tantangan. Itu adalah suatu kondisi. Katakan kondisi. Atau juga suatu situasi. Matius tadi mengatakan kondisi dan situasi itu mencuri firman Tuhan.
Dan Yakobus coba katakan adalah kondisi sudah menerima. Begitu orang itu berjalan, firman itu menghilang bersama langkah yang diambil. Hanya didengar setelahnya firmannya menguap gitu aja. Situasi dan kondisi menjadi elemen terkuat yang mampu mencuri firman Tuhan dari orang ini. Dari hidup kita, menghilangkan firman Tuhan yang sudah ditaruh dari hidup kita. Di sinilah saya mau katakan bahwa kematian orang Kristen dimulai dari hanyutnya iman percaya mereka di situasi yang mereka alami. Mereka mudah hanyut di dalam kesulitan yang mereka alami. Mereka mudah hanyut ke dalam tantangan yang terjadi di luar mereka. Dalam situasi-situasi itu kita hanyut terbawa oleh semua situasi dan kondisi yang ada. Kita mengikuti arah kondisi itu. Kondisi sulit menghanyutkan kita di dalamnya dan kita larut di dalamnya bersama firman Tuhan tidak pernah ada lagi. Kita lihat ayat 6 di pasal yang sama. Masih di Yakobus 1. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Dikatakan di sini, hendaklah meminta dengan iman, sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Pernah bermain air? Atau ada yang nggak pernah mandi seumur hidup di sini? Air adalah salah satu zat yang selalu mengikuti bentuk dimanapun wadahnya dan mengikuti gerakan apapun yang terjadi di dalam atau sekitarnya. Apapun arusnya itu akan terjadi bagi air. Dan orang bimbang oleh Yakobus disamakan sama air laut. Bentuk dan apapun yang terjadi di air itu tergantung pada kondisi di luarnya. Yang dekat sama air, tergantung wadahnya, tergantung anginnya. Gitu. Air itu akan goyang atau enggak. Air juga tidak memiliki dasar. Ada yang lihat air punya fondasi? Ya. Air ini mudah bergerak sama sekali. Air ini mudah digerakkan sekali. Dan bahkan mudah untuk digoncangkan. Dan ini adalah gambaran orang Bambang tadi. Bimbang. Orang bimbang karena mereka tidak memiliki dasar. Orang bimbang hanyut oleh apapun yang di sekitarnya. Yakobus katakan hendaklah meminta dengan iman. Minta apa? Minta hikmat dari Tuhan. Ayat sebelumnya kalau kamu kekurangan hikmat mintalah. Dan dia akan memberikannya, tapi jangan bimbang. Kalau udah nerima maksudnya gitu. Ayat sebelumnya dikatakan bahwa kalau kamu kekurangan iman, ya mintalah. Jangan bimbang. Bimbang terhadap apanya? Bimbang terhadap hikmat yang diterima tadi. Jangan bimbang terhadap apa yang diberikan. Alkitab katakan bahwa firman Tuhan adalah Yesus sendiri, yang adalah dasar yang kuat. Hikmat yang dari atas itu, firman Tuhan itu adalah dasar yang kuat. Dan kualitas firman itu tidak pernah berubah walaupun kamu bimbang terhadap firman itu. Firman tetaplah batu karang yang kokoh walaupun kamu ragu terhadapnya. Benih tidak pernah salah. Dan benihnya tidak pernah berubah. Yang berbeda dan berubah adalah
tanahnya. Firman Tuhan dan hikmat Tuhan diberikan, tetapi orang memilih untuk bimbang dan ragu terhadap firman itu. Tahu gak sih? Tuhan tidak akan kasih firman itu ke kamu kalau Tuhan ragu sama kamu. Bisa mengerti? Lebih seringnya kita malahan yang meragukan firman yang kita dengar. Ya enggak sih? Tuhan ngomong sama kamu karena Tuhan yakin dan percaya sama dirimu. Tapi kita yang meragukan yang diberikan oleh Tuhan itu. Kita meragukan firman itu pada saat kesulitan datang. Benar nggak ya ini? Kita meragukan firman itu saat tantangan datang. Benar nggak ya ini? Kita meragukan firman itu saat penindasan datang, kok makin sulit sih, kayaknya salah ini. Studi firman Tuhan kali ini saya mulai karena saya sadar dan menyadari bahwa mudahnya seseorang melupakan firman Tuhan. Begitu mudahnya orang bertindak berlawanan sama firman Tuhan yang sudah dikasih, sudah pernah didengar, bahkan diterima dengan sukacita dan bergembira. Bahkan tindakan mereka memperlihatkan seakan-akan mereka tidak pernah mendengar firman itu. Dalam kesulitan yang dialami, mereka bertindak bahkan seperti seseorang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Baru saja menerima firman Tuhan, tetapi langkah yang mereka ambil bertolak belakang dengan firman itu. Saya bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa benih yang begitu baik didapat habis lenyap dan tidak bertumbuh sama sekali? Benih firman Tuhan diberikan, kesulitan datang, mereka mengambil langkah murtad. Tahu murtad? Mengambil arah berlawanan, balik. Firman Tuhan diterima, tetapi dilupakan dan tidak dilakukan. Ternyata akarnya adalah kebimbangan tentang firman itu. Kebimbangan terhadap firman Tuhan yang sudah diterima sendiri. Hal-hal ini yang membuat mereka seperti air yang di lautan, mudah terombang-ambing oleh angin. Hal inilah yang membuat mereka mudah hanyut pada situasi, pada kondisi tertentu, pada keadaan yang terjadi. Karena firman Tuhan tidak sama sekali berakar di dalam mereka. Mereka menerima firman itu tetapi tidak meletakkan pada tindakan atau langkah mereka. Firman Tuhan adalah kehidupan, Bapak Ibu Saudara, bukan pengetahuan. Berhenti dari hanya melihat firman Tuhan seperti logi. Makanya saya nggak suka teologi. Karena firman adalah kehidupan. Tetapi kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Hari ini, khotbah hari ini bukan untuk menjatuhkan siapapun di tempat ini. Tuhan memberikan hal ini kepada kita hari ini untuk kita semua dapat berubah dan tidak hanyut lagi dalam kondisi yang kita alami. Karena orang benar tidak akan terombang-ambing. Karena orang benar tidak akan hanyut dalam kondisi dan situasi apapun. Pertanyaannya adalah kenapa orang tidak benar-benar menerima dan melakukan firman Tuhan? Kenapa orang bisa bimbang terhadap sesuatu yang diterima sendiri dari Tuhan? Kejadian 18 ayat 13. Saya harap bisa dimengerti sampai titik ini. Kejadian 18 ayat 13.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Tua. Oh, tua itu minuman ya? Tua, bukan tua. Nggak ada kanya. Sarah atau Sarai atau Sarah, si istri Abraham ini, banyak nama mereka tuh, beda-beda terjemahan. Saat Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan sedang berbicara loh. Tuhan sedang berfirman. Tetapi yang terjadi adalah Sarai tertawa. Waktu mendengar ya. Sarai menertawai apa yang difirmankan Tuhan sendiri. Dan dia juga mengatakan, sungguh masa aku ngelahirin anak? Kan aku udah tua. Pertama-tama menurut saya respon si Sarah ini respon yang berani banget ya. Kondel tenan iki. Serius. Berani menertawai Tuhan. Tuhan lagi ngomong. Diketawain. Kurang ajar banget ya. Bicara tentang kebimbangan. Orang yang bimbang adalah seperti orang yang terhanyut oleh situasi dan kondisi. Maksudnya adalah keadaan dan kondisi yang dia berada, kondisi dan situasi yang dia alami, itu menjadi dasar utama apakah firman Tuhan itu benar atau tidak menurut dia. Jadi kondisi dan situasinya malahan menjadi dasar, bukan firmannya menjadi dasar. Dan alasan terbesar dari seseorang yang tidak tinggal di dalam kebenaran itu, karena memang mereka tidak mempercayainya. Sarai mendengar firman Tuhan, dia mendengarkan janji Tuhan, tetapi keadaan dan situasi hidupnya menjadi pertimbangan utama. Sehingga dia tidak mempercayai firman Tuhan yang dia terima. Sarai berpikir tentang dirinya dan apa yang dirinya mampu. Itu yang menjadi pertimbangan utama bagi dia. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Kebimbangan akan firman Tuhan itu dikarenakan oleh hanyutnya kita ke dalam keadaan dan kondisi dirimu sendiri. Kamu bimbang karena kamu mulai membandingkan firman Tuhan yang kamu dengar dengan perasaan atau fakta kehidupanmu yang lagi gak enak. Kamu bimbang karena kamu dengar perintah atau janji Tuhan yang besar tetapi kamu tidak punya banyak kemampuan. Kamu bimbang karena kamu hanyut pada kondisi dan situasi kemanusiaan dan itu menjadi pertimbangan utama untuk apakah firman itu benar atau tidak. Saat Tuhan berbicara dan Tuhan mau kita melakukan dengan iman, bukan melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Itu bedanya firman Tuhan. Begitu kita terperangkap dalam diri kita sendiri, kita akan terus berfokus memandang keadaan kita. Bahkan waktu Tuhan berbicara, kita akan merasa tidak mampu, bukan aku. Faktanya, ya benar memang kita tidak mampu. Karena memang bukan di atas kemampuanmu atau bukan karena kemampuan diri kita untuk kita terus bisa berdiri dan melakukannya. Mari kita lihat ayat 14. Adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saya tanya lagi. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Di dalam perjanjian baru juga dikatakan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan biarkan kondisi dan situasi dirimu menghanyutkan dan menyesatkan engkau dan menjauhkan kita dari firman Tuhan yang kita dengar.
Matius 21 ayat 21. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke laut, hal ini akan terjadi. Sederhana sekali dikatakan di sini bahwa jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu dapat berkata ke gunung, berpindah, dan dia akan berpindah. Ini hampir sama seperti mengatakan bahwa kalau kamu tidak bimbang, kamu dapat melakukan apa yang Tuhan bisa lakukan. Terlihat begitu sederhana, percaya dan tidak bimbang, betul? Tapi faktanya, tidak satu pun kita sampai hari ini memindahkan gunung. Mungkin habis ini waktu makan ada yang memindahin gunung. Karena memang kita ini lebih sering bimbang daripada percayanya. Kebimbangan yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi. Kita mudah hanyut kepada situasi itu. Mudah terombang-ambing oleh angin ke sana sini. Padahal hanya dengan percaya dan tidak bimbang, kita dapat hidup di dalam kuasa seperti yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ingat tadi kebimbangan berasal dari apa? Berasal dari kehidupan yang selalu hanyut ke dalam semua situasi di dalam diri kita maupun sekitar kita sendiri. Mereka seperti air di lautan, terombang-ambing ke sana kemari. Sehingga untuk menjadi orang yang percaya, untuk menjadi orang yang tidak bimbang, kita hanya perlu menjadi orang yang tidak hanyut di dalam situasi kita. Kalau benih itu sudah kita terima, kita mau pastikan penderitaan tidak menghanyutkan kita, tapi kita terus berdiri di dalam firman itu. Penderitaan tidak menjauhkan kita dari kebenaran itu. Situasi dan kondisi yang kita alami atau situasi dan kondisi siapa kita tidak menjauhkan dan menghanyutkan kita dan membuat kita bimbang terhadap kebenaran Tuhan. Kalau benih itu sudah kita terima, benih itu telah diberikan, kita perlu mempercayai sepenuhnya. Sepenuhnya di semua situasi, di semua kondisi yang kita alami. Yakobus 2 ayat 4. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ini pertanyaan. Di dalam bahasa Yunani, kata bimbang, tadi bahasa Ibraninya yang mau tadi. Ini bahasa Yunaninya adalah diakrio atau diakrino, ya, yang berarti memisahkan atau membuat perbandingan atau membuat perbedaan atau juga memperhitungkan atau mempertimbangkan sesuatu. Lebih tepatnya adalah ini adalah tindakan di mana kamu sedang berpikir terhadap sesuatu dan mulai memperhitungkan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah,
dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ini catat baik-baik di sini. Ini agak sulit. Di dalam pikiran kita sedang memisahkan. Bukan memisahkan mana yang benar sama yang salah. Tetapi dengan pikiranmu, kamu sedang memperhitungkan mana yang menguntungkan, mana yang kira-kira benar, apa yang baik. Itu yang disebut diakrino. Pertanyaannya, kan berarti baik kan kalau kita mempertimbangkan sesuatu? Ya, tetapi tidak dengan pertimbangan dirimu sendiri. Makanya ayat ini katakan kamu telah membuat perbedaan atau membuat pertimbangan di dalam hatimu sendiri. Bertindak seperti hakim, mengukur dan melihat benar buruknya sebuah situasi berdasarkan pikiranmu sendiri. Yakobus 1 ayat 6 tadi juga katakan meminta hikmat dengan iman. Itu bukan pertimbangan dari diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Iman dalam konteks ini adalah maju dan melangkah, melakukan firman tanpa perlu mempertimbangkan atau memperhitungkan. Percayalah, semakin kamu memperhitungkan, semakin kamu menimbang-nimbang firman yang kamu terima, semakin ragu dan bimbanglah hidupmu. Mana? Kita seharusnya punya teman baru di bulan Mei ini, tapi tidak jadi. Karena butuh 1 tahun untuk mempertimbangkan apa yang Tuhan ngomong. Dan akhirnya goyah. Semakin lama kamu mempertimbangkan, semakin lama kamu mulai ngejudge di dalam dirimu sendiri. Dan ketaatan tidak bisa lahir dari itu. Itulah mengapa dikatakan terimalah dengan iman. Harus diterima, didengar dengan telinga, dan siap untuk melakukannya tanpa mempertimbangkannya. Bukan dengan telinga yang siap untuk menghitung-menghitung dan mau coba untuk mempertimbangkan. Kita harus siap mendengar dengan telinga yang siap melakukan. Faktanya semakin lama seorang memikirkan dan mempertimbangkan terhadap apa yang dia dengar dari Tuhan, semakin besar peluang untuk perintah itu tidak akan pernah dilakukan. Kamu tahan aja perpuluhan itu sampai tanggal 10. Habis itu jadi hutang bulan depan. Yang senyum-senyum itu pernah ngalami. Kesombongan kita yang berwujud dari perilaku merasa pintar dan lebih tahu menjadi hakim bagi firman Tuhan sendiri. Mencoba untuk mencari tahu dan menyelidiki semua peluang, apa yang kemungkinan terjadi kalau kamu mengambil langkah ini sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kemungkinan akan terjadi kalau kamu mulai memperhitungkan semua spekulasi dan dampak dari ketaatan, atau kalau aku nggak taat, kalau aku memilih ini. Masih mungkin loh ini spekulasi, dampak dari langkah ketaatan dan semua itu. Situasi Sarai tadi, atau bukan Serai ya, Sarai atau Sarah, bicara tentang keadaan seseorang yang terhanyut oleh perasaan akan situasi dan kondisi dia. Dia ngomongin umur, dia ngomongin mereka udah tua, dia ngomongin Abraham juga udah tua, itu kondisi yang mereka ada. Saat ini, dari firman ini, kita bicara tentang kondisi pikiran yang dihanyutkan atau menghanyutkan oleh kepintaran perhitungan dan pertimbangan diri kita sendiri. Hei wanita, ada wanita di sini. Amen. Perasaanmu terhadap sesuatu akan menghanyutkanmu dan melepaskanmu dari kebenaran. Catat baik-baik itu. Hei pria, pikiranmu yang pintar itu yang akan menghanyutkanmu dan menjauhkan kamu dari kebenaran.
Dua-duanya bahaya. Kita harus lihat bahaya yang akan menghanyutkan kita tanpa kita sadari. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa tidak bimbang? Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang Tuhan. Ada lagunya nih. Lagu lama banget tapi gak ada yang tahu pasti. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kalau dengan bahasa judul hari ini, aku tidak terhanyut. Dikatakan aku senantiasa memandang Tuhan. Apa yang membuat Daud tidak terhanyut? Apa yang membuat Daud tidak goyah? Dia terus memandang Tuhan. Coba pandang kanan kirimu. Cie. Dalam bahasa lebih sederhana adalah dia mencondongkan. Tahu mencondongkan? Ya, kadang tak condongkan siapa? Mengarahkan matanya kepada Tuhan. Tahu nggak sih kenapa ada kacamata kuda? Pernah pakai kacamata kuda? Belum? Jangan sampai Tuhan harus memakaikan kamu kacamata kuda. Supaya kuda itu fokus lihat ke depan. Yang gini dulu. Ya. Kalau nggak pernah tahu coba lihat di Malioboro sana. Yang kuda itu, yang akan kuda itu lihat, Bapak Ibu Saudara, hanyalah tujuannya, yang menjadi arah tujuan itu, yang tujuan sama Pak Kusirnya itu, ya kan? Ingat apa yang terjadi yang membuat kamu bimbang? Karena terhanyut pada situasi dan keadaan yang pada akhirnya kita lupa sama kebenaran yang tadinya harusnya kita lihat. Kita malah fokus terhadap kondisi kita atau situasi perasaan kita, atau apa pertimbangan yang dalam pikiran kita. Kita nggak lihat kebenaran itu lagi. Selalu memandang Tuhan dengan selalu memandang kepada kebenarannya. Selalu memandang kepada firman yang kamu terima dan kamu diberi. Tidak peduli apapun yang dirasakan di hari itu, mataku mau terus lihat firman itu. Firman Tuhan yang kamu dengar harus menjadi fokusnya. Tidak peduli seberapa pintar pikiranmu, firman Tuhan yang kamu dengar harus yang dipandang terus. Arahkan matamu kepada kebenaran itu. Jangan arahkan matamu kepada situasi dan kondisi yang bahkan difilter oleh perasaan dan pikiranmu sendiri. Mungkin situasinya nyata, orang itu menyakitimu, tapi kamu filter ditambahin sama perasaanmu sendiri. Tapi pandanglah Kristus terus menerus, dan kamu tidak akan goyah. Kamu tidak akan terhanyut sama situasi apapun, karena kamu terus melihat kepada kebenaran yang Tuhan berikan kepadamu. Kamu tidak terhanyut pada perasaan yang kamu rasain. Kamu tidak terhanyut dengan pikiran yang terus mencoba untuk mempertimbangkan semua spekulasi akhir jadinya. Tetapi pandanglah Kristus terus menerus. Tahu nggak gimana caranya pandang Kristus terus menerus? Ada yang tahu? Cara saya memandang Kristus, Yesus terus menerus, itu begini. Set matamu, kalau perlu pakai kacamata kuda, ditutupi ini, ya kan? Kalau perlu supaya
yang lihat fakta kebenaran firman Tuhan saja. Tidak kebohongan perasaan, tidak juga kebohongan pikiran kita, tidak juga kondisi kenyataan siapa kita. Dan mereka yang terus memandang Kristus atau Yesus, kebenaran itu, di semua hal yang mereka lakukan, mereka terus matanya tertuju kepada Kristus. Memandang Yesus, mereka akan menjadi orang yang tidak bimbang. Kau bimbang karena matamu jelalatan kemana-mana, ya. Jangan-jangan juling lagi matanya. Mereka tidak goyah, mereka yang terus memandang kebenaran. Apapun orang bilang, ini yang Tuhan bilang ke aku. Apapun kondisiku, ini yang Tuhan udah ngomong. Aku tahu perasaanku, tapi ini Tuhan ngomong, aku maju aja. Apapun pikiranku, coba memperhitungkan, mungkin gak jadi atau gimana, tapi ini yang Tuhan ngomong, aku mau percaya. Karena yang mereka sedang pandang adalah batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, kebenaran itu. Maju jalan baik dengan kebenaran itu, dan kamu gak akan bimbang. Begitu kamu mulai lepaskan kacamata kudamu terhadap kebenaran, di situ kebimbangan akan mulai terjadi. Berikutnya adalah di Mazmur 18 ayat 2. Ada beberapa terjemahan di ayat 3. Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Tuhanku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Di situasi yang lebih sulit, kita juga perlu tahu bagaimana Daud mendapati dirinya terus percaya dan tidak takut, tidak goyah. Daud kadang mencurahkan kondisi hatinya. Dia pernah tawar hati, dia pernah sedih. Ada di beberapa mazmur yang lain. Tetapi Daud tidak pernah goyah untuk percaya sama Tuhan apapun yang dia rasain. Itu bedanya sama kita. Yang kita rasain bisa bedain antara kita percaya sama Tuhan atau enggak. Itu lucunya. Ada hal yang Daud lakukan di masa sulit, atau pada saat hatinya tidak sehat, saat semangat pudar, saat tidak ada jalan, yang membuat dia berpengharapan kembali, yang membuat dia terus bertahan, percaya dan tidak bimbang. Di ayat ini dia katakan, Tuhan gunung batuku, alias tempat berdiri yang kuat bagi dia. Tuhan kubu pertahanan, penyelamat, perisai, kota benteng, tempat perlindungan. Daud memuji dan menyembah Tuhan, menaruhkan Tuhan pada peran-peran yang penting dalam hidupnya. Bagi Daud, pertahanan dia, keselamatan dia, perisai dia, bentengnya dia, perlindungan dia adalah Tuhan sendiri, adalah Adonai bagi dia. Di Mazmur 16 tadi mengajarkan kita untuk terus mencondongkan mata kita kepada Yesus, mencondongkan kepada kebenaran yang sudah kita terima. Di Mazmur 18 ini mengajarkan kita bahwa kita harus terus berlari kepada Kristus. Kondisi dia tidak mudah di dalam posisi ini. Cuma memuji menyembah dia itu menunjukkan kalau dia mencari Tuhan di dalam apapun yang dialami. Kesulitan terjadi, larilah kepada Kristus yang adalah gunung batu dan kota perlindungan itu. Kepercayaan kita akan Tuhan dan firman-Nya jelas akan teruji di masa sulit. Dan pada situasi dan kondisi yang tidak baik, pastikan di dalam segala kondisi matamu tertuju pada apa yang dia katakan.
Tapi juga pastikan di dalam segala kondisi yang kamu alami, dialah tempat kamu mencari perlindungan, tempat kamu mencari kekuatan karena dia adalah batu. Orang benar adalah mereka yang selalu melakukan apa yang benar di dalam segala keadaan dan di dalam segala kondisi. Dan orang benar tidak terombang-ambing, Amsal 10:30 tadi. Lakukan apa yang benar. Pandang Kristus. Pandang kebenarannya. Pandang firman-Nya selalu. Dan larilah kepadanya. Karena dia adalah perlindungan itu. Ayat terakhir kita hari ini di Roma 4 ayat 19. 21. Roma 4:19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Paulus sedang bersaksi tentang siapa ini? Abraham. Abraham yang mendengar dan menerima janji Tuhan, dia tidak sama sekali bimbang terhadap apa yang Tuhan katakan. Bahkan ada fakta dan kondisi yang dia lihat dan dia alami. Kondisi tubuhnya udah lemah. Rahim Sarah sudah mustahil untuk memiliki anak lagi. Kondisi itu tidak mempengaruhi dia melihat perkataan Tuhan dan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Betul? Firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak akan pernah gagal. Dan jangan biarkan kondisi dan situasimu menghanyutkan engkau dan menjauhkan engkau dari kebenaran itu. Di ayat 22, di pasal yang sama. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abraham memperhitungkan apa yang Tuhan katakan adalah apa yang benar-benar benar. Aku waktu ngetik ini sulit, benar-benar gitu. Bahwa apa yang Tuhan katakan adalah satu-satunya apa yang benar. Dia memperhitungkan apa yang Tuhan berikan kepada dia adalah satu-satunya yang benar. Itu yang buat dia nggak bimbang. Kebimbangan kita dimulai saat kita tidak melihat firman Tuhan yang Tuhan katakan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kondisi dan keadaan, situasi hidup menjadi sesuatu yang kita benarkan bahkan. Pikiran dan perasaan kita menjadi yang paling benar bagi kita. Tetapi Abraham tidak. Kondisi nyata Abraham dan Sarah pun tidak menggoyahkan dia terhadap percaya akan janji Tuhan. Kita tidak mau lagi hanyut dalam keadaan dan kondisi yang kita alami. Ada yang mau hanyut atau mau bertahan. Terlalu banyak yang mau terus berdiri dalam firman Tuhan. Amen. Pikiran dan perasaan kita harus kita perhatikan. Jangan kita terhanyut di dalamnya. Tapi Abraham adalah contoh bagi kita. Apapun perasaan ini rasakan, apapun pikiran ini pikirkan, firman Tuhan adalah benar. Firman Tuhan adalah kebenaran tentang keadaan yang kamu alami. Walaupun firman Tuhan bertolak belakang sama apa yang kamu rasain dan pikiran itu terhadap situasi tertentu,
Saya bilang firman Tuhan tetaplah yang benar. Jangan bimbang, jangan biarkan dirimu terhanyut oleh pikiran dan perasaan dan keadaan nyata dirimu sendiri. Tetapi tetaplah kuat dan percaya pada kebenaran firman Tuhan yang sudah kamu terima. Di dalam segala keadaan, dalam suka maupun duka, dalam segala keadaan, dalam baik atau sulit, arahkan matamu kepada firman dan larilah kepadanya waktu kesesakan. Nah, firman Tuhan kita hari ini, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa mengerti dan mengambil kehidupan ini bagi kita semua. Kita mau belajar untuk tidak hanya terhadap situasi apapun, tapi kita mau terus berdiri dalam firman Tuhan. Waktu semua orang hanyut di dalam ketakutan di masa Covid, kita dengar apa yang Tuhan katakan dan kita mau percaya. Itu hanyalah satu contoh dari gaya hidup yang kita mau ambil. Ambil gaya hidup itu juga di dalam kehidupan sehari-harimu. Bahwa apapun yang terjadi, walaupun orang lain mengambil langkah yang lain, tetapi aku dengar firman Tuhan ngomong ini, aku percaya. Dan disitulah kamu menjadi orang yang benar dan tidak akan pernah goyah. Kamu akan terus menguasai apa yang terus menjadi pertumbuhanmu, dan firman Tuhan itu akan bertumbuh dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri dan mengucap syukur.